Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Francisco Wibowo sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Adiat Manugraha sebagai nutulensi. Saya Afrilia Catubinarsi. Saya Angelina. Saya Rina. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus mengenai perusahaan yang berhasil dan juga gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis adalah: yang pertama ada PT Gudang Garam. Gudang Garam didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Jo Jin Wi atau Surya Wonowijoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, saat berumur sekitar 20 tahun, Jo Jin Wi mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok Cap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur. Pada waktu itu, berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Pada tahun 1956, Jo Jin Wi meninggal. Cap 93 memilih lokasi di Jalan Semampir 2 atau 1 Kediri. Ia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri. Diawali dengan rokok kretek dan kelebot dengan merek Ingwi. Setelah 2 tahun berjalan, Ingwi mengganti nama perusahaannya menjadi Pabrik Rokok TJ Gudang Garam. PT Gudang Garam tidak mendistribusikan secara langsung, melainkan melalui PT Surya Medisrindo, lalu kepala pedagang eceran, kemudian ke konsumen atau produsen. Keberhasilan tersebut berkat konsistensi manajemen maupun seluruh karyawan dalam menanamkan nilai-nilai luhur perusahaan yang tertuang dalam catur dharma. Yang kedua ada Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh seorang apoteker dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat bernama John Stitt Pemberton. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Saat itu, ia meracik minuman sirup segar untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pada awal dijual ke pasar, minuman ini langsung laku keras. Rasanya yang menyegarkan membuat minuman ini disukai, terutama saat cuaca panas. Minuman ini pun menjadi tren sehingga masuk ke surat kabar The Atlanta Journal. Ia pun menjual sebagian bisnisnya ke berbagai mitra, hingga akhirnya sebelum kematiannya pada 1888, Pemberton menjual sisa kepemilikannya atas Coca-Cola kepada Asa J. Candler, seorang apoteker yang juga merupakan pengusaha. Setahun setelahnya, Candler mendirikan perusahaan Coca-Cola Company. Berada di tangan Candler, Coca-Cola semakin melejit. Dari awalnya terjual 9.000 galon pada 1890 menjadi 370.877 pada 1900. Kesuksesan tersebut membuat perusahaan ini semakin berkembang hingga mendirikan beberapa pabrik di Dallas, Los Angeles, dan Philadelphia. Selain di Amerika Serikat, minuman ini laris manis di Kanada. Kemudian, untuk mendistribusikan produknya, pada 1999, Coca-Cola menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan produsen dan distributor botol. Pihak ketiga tersebut kemudian diberikan hak lisensi untuk membeli sirup, memproduksi botol, dan mendistribusikan minuman dengan merek Coca-Cola dari Coca-Cola Company. Nah, sistem distribusi inilah yang sampai sekarang digunakan mereka untuk memperluas pasarnya. Yang ketiga ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Tolak angin merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Berawal dari industri rumahan di Yogyakarta pada tahun 1940, kemudian industri tersebut semakin berkembang dan menjadi perusahaan besar seperti sekarang ini. Awal berdirinya Sido muncul yaitu pada tahun 1951 dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Produk ini juga sangat cocok untuk mengatasi gejala masuk angin pada anak-anak dengan komposisi diantaranya ada adas, kayu, ules, daun cengkeh, jahe, bubalik, kornu, dan madu. Tolak angin ini sudah banyak dipercaya oleh para ibu yang memiliki anak dengan usia di bawah 12 tahun. Tolak angin sebagai obat herbal terstandar dan diproduksi di pabrik GMP, Good Manufacturing Process.
diresepkan untuk pertama kali pada tahun 1930 dan mulai diproduksi dalam skala pabrik pada tahun 1951. Promosi produknya melalui salah satu media massa, televisi, dengan membuat iklan. Karena televisi mampu memberikan audio dan visual dari iklan tersebut, sehingga akan mempermudah publik dalam memahami sebuah iklan atau informasi seputar produk, barang, jasa, maupun sebuah pesan. Dengan begitu, yang menjadi tujuan iklan tersebut tersampaikan. Membentuk suatu strategi tidaklah mudah menurut Irwan Hidayat yang merupakan pemilik perusahaan Sido Muncul ini, mengatakan bahwa jika rasanya enak dan cara mengolahnya benar, secara logika pasti laku. Beliau menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan produk yang diciptakan harus benar-benar bagus, merupakan strategi yang tepat dalam menembus pasar internasional. PT Sido Muncul juga perlu mempertahankan integritas resep, pengaturan proses produksi, quality control, serta perlunya menambah produk dengan diversifikasi agar dapat semakin tinggi dalam produksi dan penjualan sampai ke depannya. Lalu yang keempat ada PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia adalah perusahaan yang beroperasi di bidang penyediaan layanan jasa transportasi yang menawarkan berbagai jenis layanan yang dapat menghubungkan mitra Gojek dengan para pelanggannya. PT Gojek Indonesia didirikan sejak tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Pada awalnya, PT Gojek Indonesia dimulai dengan membuka layanan jasa transportasi berupa ojek online, yang jumlahnya pada waktu itu masih sedikit, yaitu hanya sekitar 20 pengemudi ojek online. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan kegiatan pemasaran dan promosi intensif yang dilakukan menyebabkan PT Gojek Indonesia terus berkembang secara signifikan. Hingga pada tahun 2020, PT Gojek Indonesia berhasil menjalankan operasi di 4 negara, yakni Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand, dan meningkatkan jumlah layanan yang ditawarkan. Dalam hal mengupayakan keberhasilan dan keefektifan pelaksanaan promosi melalui media sosial, pemasangan iklan maupun pemasaran konten, Gojek berupaya untuk menerapkan strategi berupa kerjasama dengan banyak partnership, menetapkan pemberian harga yang pasti, berfokus pada customer experience, serta meningkatkan perluasan target pemasaran. Kerjasama dengan banyak partnership, Gojek melakukan kerjasama dengan partnership bisnis dari berbagai jenis layanan, mulai dari partnership di bidang kuliner, untuk diadakan kerjasama antar pihak pengelola kuliner dengan Gojek untuk dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan sistem bagi hasil berupa potongan komisi apabila para pengelola kuliner telah bekerjasama dengan Gojek, maupun partnership terkait kebutuhan untuk minimarket untuk GoMart, partnership jasa ekspedisi untuk GoBox, partnership jasa kebersihan dengan GoClean, dan sebagainya. Terlebih lagi, baru-baru ini GoFood melakukan merger dengan perusahaan Tokopedia untuk dapat menghasilkan keuntungan bekerjasama dari penjualan produk Tokopedia dengan menggunakan layanan Gojek. Lalu, yang menetapkan pemberian harga yang pasti. Gojek selalu berupaya untuk memberikan harga yang pasti kepada para mitra Gojek. Contohnya, pada harga layanan transportasi baik Gojek maupun Gokar, dalam hal ini Gojek menetapkan pemberian harga yang tepat sesuai dengan jarak yang ditempuh. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kecurangan atau bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra Gojek, yakni untuk dapat memaksimalkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yang menggunakan jasa Gojek. Berfokus pada customer experience. Dalam hal ini, Gojek selalu berupaya untuk selalu fokus pada pengalaman dan kepuasan para pelanggan yang menggunakan jasa layanan mereka. Sebagai perusahaan besar di bidang transportasi dan jasa yang sudah diakui oleh masyarakat, tentunya mereka selalu berupaya untuk mempertahankan reputasi dan brand image tersebut dengan cara memberikan kualitas pelayanan yang prima dan menyeluruh. Lalu, meningkatkan perluasan target pemasaran. Gojek berupaya untuk meningkatkan perluasan target pemasaran. Hal ini dilihat ketika Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi pengantar saja, tetapi juga menyediakan berbagai layanan baru seperti pembayaran tagihan online, penggunaan uang digital GoPay untuk transaksi, pembayaran utilitas, dan sebagainya yang tentunya dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan dengan praktis dan mudah hanya dengan menggunakan aplikasi Gojek yang ada di gadget mereka. Hal ini berdampak positif pada perluasan target pemasaran masyarakat yang menggunakan aplikasi layanan Gojek. Yang kelima, Mixu Ice Cream and Tea.
Pada Juni 1997, Zhang Hongqiao, seorang mahasiswa di Universitas Keuangan dan Ekonomi Henan, bekerja paruh waktu di sebuah kios minuman dingin untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Pekerjaan tersebut menginspirasinya untuk membuka usahanya sendiri. Ia meminjam uang dari neneknya untuk membuka gerai es serutnya sendiri di Zhengzhou, Hainan. Di gerai tersebut ia menjual berbagai macam es serut, es krim, smoothie, dan produk teh susu. Produknya banyak diminati karena harganya murah, namun dengan kualitas yang mampu bersaing dengan produk yang lebih mahal. Perjuangan usahanya mengalami banyak kendala, karena untuk menjual produknya, Zhang harus bergantung pada musim, hingga akhirnya ia menutup gerai es krimnya pada tahun 1999. Lalu, ia kembali membuka gerai es krim keduanya yang ia beri nama Mixu Bincheng, yang artinya istana es yang dibangun di atas salju yang manis. Butuh waktu hingga Mixu berkembang, hingga akhirnya Zhang tidak bergantung pada musim untuk menjual es krimnya. Hal ini terjadi akibat dari menjamurnya produk es krim sajian lembut di Zhengzhou pada 2006. Tahun 2008, Olimpiade Beijing bergulir. Saat itu muncul produk es krim Jepang yang bentuknya mirip seperti obor. Ini membuat harga es krimnya meningkat hingga 10 hingga 20 yuan, yang awalnya hanya 2 yuan. Akibat popularitas es krim ini, Zhang melihat sebuah peluang. Ia memformulasikan ulang resep es krimnya yang dapat dijual tidak sampai 20% dari harga para pesaingnya dengan cara mengakali bahan baku dan biaya produksinya. Karena harganya yang murah, Mixu menjadi populer dan digandrungi oleh masyarakat. Kesuksesannya dalam menjual es krim membuat Mixu menambah gerai hingga 180 gerai pada tahun 2008. Sekaligus memastikannya sebagai perusahaan waralaba es krim sejak 2007 silam. Tahun 2010, Mixu berdiri sebagai perusahaan sendiri yang mengembangkan skema waralaba di seantero Tiongkok. Mixu juga mengoperasikan pusat penelitian pengembangan wilayahnya di Hainan. Tahun 2014, Mixu juga membangun pusat logistik mereka sendiri dan pergudangan untuk menekan biaya pengiriman dan logistik mereka. Dengan begitu, mereka dapat menjual produk dengan harga yang miring namun dengan kualitas yang tetap baik. Tahun 2018, Mixu memulai bisnis ekspansi mereka ke luar negeri. Cabang Mixu baru dibuka di Vietnam, lebih tepatnya di Hanoi. Hingga akhirnya tercatat ada 350 lebih gerai di Vietnam per tahun 2022. Tahun 2020, Mixu masuk ke Indonesia melalui PT Jisheng Pacific Trading di Bandung dan terus mengekspansi waralabanya hingga Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Mixu menjadi tren baru di Indonesia karena harganya murah dan rasanya yang enak. Tercatat, lebih dari 315 gerai Mixu di Indonesia per tahun 2022. Mereka juga membuka cabang di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Mixu juga telah membuka lebih dari 21.000 gerai di seluruh Asia. Hal ini membuat Mixu menjadi waralaba es krim terbesar di dunia. Selanjutnya, perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Yang pertama ada Atari. Nolan Bushnell dan Ted Dabney mendirikan Atari Inc. pada 27 Juni 1972. Di tahun yang sama, mereka merilis arcade game dengan judul Pong, game simulasi tenis meja. Pong sangat populer pada masanya, karena game ini dapat dimainkan dengan 2 orang sekaligus, secara real time. Namun, penjualan arcade game dengan judul selain Pong tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuat Ted berselisih paham dengan Nolan dan hingga membuatnya keluar pada 1973. Pada 1976, Nolan menjual Atari kepada Warner Communications seharga $26 juta. Hal ini dilakukan agar mereka mempunyai dana untuk merilis konsol rumahan mereka sendiri. Namun, saat konsol mereka dirilis pada 1977, konsol tersebut gagal di pasaran. Hal ini terjadi karena harganya yang dinilai mahal oleh masyarakat. Pada 1979, Nolan dipecat
karena sarannya untuk menarik Atari VCS di pasar dan menggantikannya dengan konsol yang lebih baik. Pada tahun 1980, Atari mendapat lisensi untuk membuat game Space Invader. Hasilnya, penjualan Atari VCS yang di-rebrand menjadi Atari 2600 mengalami peningkatan signifikan. Atari 2600 terjual lebih dari 2 juta unit hanya dalam 1 tahun kalender. Ini membuat Atari mendominasi market hingga 80% pasar video game Amerika mereka kuasai. Atari langsung mengalami kemunduran pasca ditinggal Nolan karena buruknya manajemen dalam memperlakukan karyawan. Hal ini berimbas pada turunnya kualitas game keluaran Atari. Pada 1983, Atari mengalami kerugian hingga 15 juta dolar. Hal ini disebabkan karena pasar jenuh dengan kualitas video game Atari yang semakin tidak konsisten. Tahun 1984, Warner menjual Atari kepada Jack Tamriel. Tahun 1986, Atari merilis Atari 7800. Namun, karena situasi internal, Atari telat merilisnya, yang membuat pasar didominasi terlebih dahulu oleh Nintendo Entertainment System atau NES. Atari juga gagal menyaingi Nintendo di sektor handheld konsol karena suksesnya Nintendo Game Boy. Tahun 1994, Atari merilis Atari Jaguar yang digadang-gadang sebagai konsol terkuat di eranya. Namun, lagi-lagi gagal menyaingi kompetitornya. Hal ini disebabkan karena minimnya library game dan buruknya support hardware. Jack akhirnya melepas Atari pada perusahaan harddisk GTS pada 1996. Yang berarti ini merupakan akhir dari kisah Atari di industri game. Yang kedua, ada PT Jingdong Indonesia atau JD.id. PT Jingdong Indonesia atau JD.id merupakan salah satu e-commerce yang berasal dari Tiongkok. Ini lahir dari kongsi antara Jingdong di Cina dengan Provident Capital di Indonesia. PT JD.id ini pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 2015. JD.id ini resmi tutup permanen pada tanggal 31 Maret 2023. Penyebab penutupnya JD.id menurut ahli ekonomi Universitas Surakarta Agus Trihatmoko menjelaskan, tutupnya itu karena perilaku konsumen. Ada value antara penjual dan pembeli yang tidak bisa digantikan oleh e-commerce, yaitu touch langsung. Saat digantikan dengan digital, maka orang tidak murni atau setia dalam bertransaksi sehingga mereka kembali ke transaksi offline. Selanjutnya, JD.id tutup adanya persaingan dengan e-commerce atau startup baru di level lokal, kecil-kecil, lingkup kabupaten atau kota. E-commerce yang kecil-kecil dan baru-baru ini lebih efisien dan dekat dengan konsumen. Lalu juga menurut Agus, sudah betul keputusan manajemen induk JD.id yaitu JD.com untuk fokus ke lini bisnis rantai pasok internasional dengan perdagangan dan logistik sebagai inti bisnisnya. Bagi pengusaha yang ingin mendirikan e-commerce, hati-hati, analisis pertama sebelum mendirikan adalah persaingan saling mengkanibal satu sama lain, ucap Agus. Sementara itu, konsultan bisnis dan marketing Yuswadi mengungkapkan penyebab JD.id akhirnya tutup. Yang pertama adalah kehabisan dana segar karena suntikan dana dari investor dihentikan. Induk usaha JD.id adalah partner VC-nya sedang melakukan pengetatan kucuran dana sebagai dampak krisis global. Sementara JD.id tak kunjung mencapai profitable yang grow. Akibatnya, mereka melakukan refocusing dan memprioritasi ulang dengan pindah haluan ke pasar dalam negeri. Alasan no market needs, flat business model, regulator challenge, dan product mismatch jelas tidak. Kenapa? Karena Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak telah terbukti sukses meraup pasar tanpa ganjalan faktor-faktor tersebut. Penyebab selanjutnya JD.id tutup adalah terlambat masuk pasar, lemah brand equity, dan kalah bersaing dengan e-commerce the big five, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Menurut Yuswo, JD.id termasuk belakangan masuk ke dalam Indonesia tahun 2015. Ditambah lagi investasi marketingnya tanggung sehingga brand yang tak kunjung kokoh terbuntuk. Sementara The Big Five begitu agresif bakar duit untuk menggait konsumen. Celakanya persaingan tak hanya datang dari The Big Five dan sesama pemain e-commerce, tetapi juga dari social commerce seperti TikTok Shop yang belakangan marak, ucap Yuswo.
Jadi diketahui keputusan JD.id merupakan keputusan induk perusahaan JD.com yang ingin fokus di bisnis rantai pasok internasional dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Yang ketiga ada BlackBerry. Mike Lazaridis sendiri merupakan salah satu penggagas dari BlackBerry. Mike Lazaridis atau dengan nama asli Michael Lazaridis merupakan pelopor dan pengusaha telekomunikasi Amerika. Lazaridis lahir pada 14 Maret 1961 di Turki dan mendirikan Research in Motion atau RIM, yakni perusahaan di balik BlackBerry. Perusahaan ini berkantor di Waterloo, Ontario, Kanada. BlackBerry diperkenalkan pada tahun 1999. BlackBerry merupakan smartphone yang banyak diminati oleh masyarakat. Bentuknya yang elegan dan juga menyediakan berbagai fitur yang menarik, yaitu eksis dalam sosial media seperti Facebook, Twitter, dan tersedianya BlackBerry Message atau BBM yang bisa mengirim pesan teks, suara, gambar, dan juga lagu secara gratis yang tidak bisa didapatkan pada smartphone lainnya. BlackBerry pernah menjadi pemain utama di dunia ponsel. Pada dekade pertama tahun 2000-an, perangkat ini disandang dengan bangga oleh para profesional kerah putih dan Presiden Barack Obama saat itu. Pada puncaknya, pada tahun 2009 dan 2010, BlackBerry menguasai hampir 20% pangsa pasar smartphone global, menjual lebih dari 50 juta smartphone per tahun. Tetapi, dengan munculnya perangkat layar sentuh iPhone dan Android, BlackBerry akhirnya menjadi tertinggal dan ketinggalan zaman. Pada saat teknologi BlackBerry mulai mengejar para pesaingnya, hal itu sudah terlambat dan ketinggalan zaman. Para profesional yang bekerja, salah satu basis pelanggan inti BlackBerry, mulai beralih ke iPhone dan Android. Kini BlackBerry secara resmi telah mengundurkan diri pada 4 Januari 2022. Mereka akan menghentikan sistem operasi BlackBerry dan berbagai layanan utama yang mendukung perangkat selulernya. Yang keempat ada PT Nyonya Manor. Nyonya Manor, perempuan keturunan Tionghoa, kelahiran Sidoarjo tahun 1995. Ia terlahir sebagai Lau Fing-nio atau yang diakrab dipanggil Nyonya Manor. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada awalnya, Nyonya Manor sering membuat jamu untuk mengobati suaminya yang sering sakit. Setelah suaminya berhasil sembuh, ia semakin bersemangat untuk mengasah dan mempraktikkan ilmu pengetahuan meracik jamu yang merupakan warisan dari orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Manor semakin percaya diri meracik rempah-rempah dan tanaman berkhasiat lainnya. Perlahan namun pasti jamu racikannya mulai merambah ke kota-kota lain di sekitar Semarang. Semakin banyak pula pemerintah yang datang padanya untuk mengantarkan sendiri jamu racikannya itu. Memasuki dekade 1970-an, persaingan di industri jamu mulai ketat. Banyak pesaing Nyonya Manor yang bermunculan di pasar. Pertarungan sengit antara produsen jamu dari segi harga, peluncuran jenis produk yang serupa, dua perusahaan yang merupakan pesaing agresif bagi jamu cap Nyonya Manor adalah PT Sido Muncul dan PT Air Mancur. Oleh sebab itu, perusahaan jamu cap Nyonya Manor yang awalnya hanya mengandalkan produk minuman jamu seperti temulawak, awet kayu, dan jamu habis bersalin, lain laut mulai melakukan diversifikasi produk agar tidak tergilas roda persaingan usaha. Pada tahun 1978, Nyonya Manor meninggal. Operasional perusahaan diteruskan oleh generasi ketiga, yakni cucu Nyonya Manor. Konflik keluarga itu berawal dari tahun 1985. Saat terjadi perseteruan di antara kelima orang cucu pewaris, tata perusahaan yang belakangan berubah nama menjadi PT Nyonya Manor itu. Imbasnya ratusan karyawan kurang diperhatikan, bahkan Kosmas Batubara, Menteri Tenaga Kerja saat itu ikut turun tangan menjadi penengah. Konflik kedua terjadi sejak tahun 1989 hingga 1994 yang berujung pelepasan saham anggota keluarga. Yang kelima ada Giant.
PT Hero Supermarket Tbk atau Giant Hypermarket adalah anak perusahaan dari PT Hero Supermarket Tbk yang berdiri sejak tahun 1971, di mana Hero Supermarket adalah pasar swalayan pertama berdiri di Indonesia. Giant Hypermarket adalah pasar swalayan dengan area yang sangat luas, jauh lebih luas daripada supermarket pada umumnya, dan juga menjual item yang sangat berlimpah, yaitu antara 30.000 item sampai 50.000 item, jauh lebih banyak dibandingkan dengan supermarket pada umumnya yang hanya menjual kurang dari 15.000 item. Dengan area belanja yang sangat luas dan jumlah item yang berlimpah, para customer Giant Hypermarket seringkali dihadapkan pada masalah dalam memperoleh informasi seputar produk, terutama informasi mengenai letak produk yang hendak mereka beli. Giant Hypermarket hanya memasang papan di depan masing-masing rak dan denah di dekat pintu-pintu yang menunjukkan letak-letak kategori produk. Para customer juga dapat bertanya kepada karyawan Giant Hypermarket yang bertugas tentang letak produk yang mereka cari ataupun informasi lainnya yang mereka cari. PT Hero Supermarket Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang berkantor pusat di Tangerang Selatan. Didirikan 5 Oktober 1971, 51 tahun yang lalu. Pendiri Muhammad Saleh Kurnia Nurhajati, pemilik DFI Retail Group atau Jardine Matheson. PT Hero Supermarket Tbk atau Hero tengah mengembangkan strategi pemasaran multikanal atau banyak saluran, omnichannel atau strategi marketing yang berfungsi menggabungkan berbagai channel komunikasi untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis retail modern dan perubahan perilaku konsumen. PT Hero Supermarket bakal menutup operasional Giant mulai Juli 2021. Akar masalah ini disinyalir karena perubahan pola belanja masyarakat terutama pada segmen supermarket. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus perusahaan yang berhasil dan juga gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.